Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Dafa Firdiansyah akan mempresentasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu 1. Pemilihan kata memperhatikan kebakuan. Kata-kata yang digunakan dalam surat mestilah kata yang baku, yakni kata yang sesuai dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk itu Anda mesti memahami bahwa dalam bahasa Indonesia ada kategorisasi tentang kata baku dan kata tidak baku. Patokannya adalah kamus. Jika belum diserap ke dalam kamus, artinya belum baku. Ketika kamu membuat surat lamaran, maka pilihlah kata-kata yang baku. 2. Pemilihan kata memperhatikan kaidah kesopanan. Dalam bahasa Indonesia boleh jadi kita menemukan ada beberapa kata dengan arti dan maksud sama, namun sesungguhnya memiliki makna kesopanan yang berbeda, yaitu contoh kata mati dan meninggal itu artinya sama, tapi tidaklah cocok membuat kalimat Ustadz itu sudah mati. Meskipun artinya sama, namun itu tidak sopan. Begitu halnya dalam surat. Kita misalnya memiliki beberapa pilihan kata untuk menyebut orang kedua. Bisa dengan kata kamus Anda, saudara, bapak atau ibu. Pertanyaannya, apakah sopan jika seandainya di dalam surat kita menyebut orang kedua dengan sebutan kamu? Sepertinya yang lebih sopan menggunakan bapak atau ibu. Begitu juga dalam memilih penyebutan orang pertama. 3. Menggunakan format atau sistematika yang standar. Tipologi atau bentuk surat dan susunannya juga memiliki kekhasan. Ada urutan dan sistematikanya. Setiap bagian mulai dari atas sampai bawah sudah ada bentuk baku yang menjadi kesepakatan umum. Nah, begitu juga dengan surat lamaran pekerjaan. Anda perlu mengikuti format yang keumuman. Dalam hal ini tidak dibutuhkan kreativitas. Akan menjadi aneh jika seandainya tanda tangan disimpan di bagian awal misalnya. Kalaupun ada ruang untuk menunjukkan kreativitas, mungkin bisa ditunjukkan di halaman lampiran-lampiran yang menyertai surat. Misalnya dalam CV atau portofolio. 4. Mengikuti aturan QWB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. QWB meliputi beberapa hal, termasuk yang paling krusial dan cukup banyak pembahasannya adalah tentang penggunaan
huruf kapital dan tanda baca. Terdapat aturan dalam UEB yang menjelaskan kapan huruf kapital digunakan. Dalam membuat surat, itu perlu dijadikan acuan. Sedangkan tanda baca adalah tanda yang berfungsi untuk memudahkan orang membaca suatu tulisan, termasuk surat. Bahasa Indonesia memiliki standar dan aturan tersendiri mengenai penggunaan tanda baca, termasuk aplikasinya dalam penulisan surat. Tentu saja, ini semua perlu diperhatikan, misalnya dalam menulis tempat dan tanggal yang benar. 5. Kalimatnya efektif. Setiap kalimat yang terdapat dalam surat sebisa mungkin tidak bertele-tele atau berputar-putar, tidak juga ambigu, yakni memiliki ketidakjelasan makna. Misalnya, jangan memunculkan majas-majas yang puitis. Mungkin bahasa yang semacam itu bagus, namun tidak tepat untuk digunakan dalam surat. Itu cocoknya dipakai dalam teks-teks sastra. Jika kita perhatikan, rata-rata surat bersifat singkat namun tetap berpegang pada prinsip kejelasan. Dengan kata lain, kalimat-kalimatnya efektif. 6. Dimulai dengan kata pengantar yang padat dan informatif. Awal surat adalah kata pengantar. Dalam bagian ini tidak perlu berbasa-basi. Misalnya, dengan menanyakan kabar dari penyedia lowongan kerja atau menjelaskan maksud dan tujuan yang terkesan berlebihan. Surat lamaran pekerjaan bukanlah semacam surat pribadi atau surat cinta yang biasanya diawali dengan panjang lebar hingga memenuhi 1 halaman full. Cukup saja sampaikan salam yang singkat dan jelaskan maksudnya untuk melamar pekerjaan di posisi tertentu. Dengan kata lain, to the point. Informasi yang disusun sedemikian mungkin agar sampai dengan padat serta informatif. 7. Menulis sumber informasi lowongan pekerjaan. Pada bagian pengantar juga perlu dituliskan sumber informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan, apakah dari surat kabar, dari media sosial, dari website perusahaan, atau sumber lain tempat iklan lowongan kerja lazimnya ada. Hal ini bermanfaat kelak bagi perusahaan atau lembaga pemberi kerja untuk mengukur media apa yang efektif untuk mengiklankan lowongan, sehingga nantinya mereka bisa lebih mudah dan terarah dalam membuat iklan. 8. Melengkapi bagian-bagian surat di luar badan surat secara lengkap. Komponen-komponen surat di luar badan atau isinya juga mesti diisi dengan jelas dan lengkap. Bagian itu hal tempat surat dibuat berikut tanggalnya, salam pembuka, salam penutup, tanda tangan, hingga nama terang. Cukup sekian dari Putra mempresentasikan
unsur kebahasaan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.